kelas 2B Prodi Pendidikan Masyarakat hari ini akan melakukan wawancara terkait pengaruh BK untuk optimalisasi perkembangan peserta didik yang akan dilakukan di SMKN Unahan Karawang. Untuk itu, kami akan memperlihatkan terlebih dahulu mengenai materi BK sedikit. Bimbingan pada prinsipnya merupakan memberikan pertolongan atau bantuan. Bimbingan merupakan suatu tuntunan, artinya bahwa dalam memberikan bimbingan, bila keadaan menuntut, kewajiban dari pembimbing untuk memberikan bimbingan secara aktif, yaitu dengan memberikan arahan kepada yang dibimbingnya. Sedangkan konseling, hal pokok dalam proses konseling adalah pemecahan masalah. Artinya bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah melalui wawancara dengan cara sesuai dengan keadaan yang di tengah dihadapi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bimbingan konseling adalah rangkaian proses kegiatan yang fokus utamanya dalam memberikan bantuan yang diberikan oleh seseorang ahli dalam bidang konseling melalui tatap muka baik secara individu atau kelompok dengan memberikan pengetahuan dalam mengatasi suatu permasalahan yang tengah dialami oleh konseling secara berkala dan sistematis. Yang pertama, untuk ikut berperan dalam membantu peserta didik memahami dan mengerti akan dirinya sendiri serta lingkungannya. Hal ini bertujuan agar individu yang bersangkutan dapat mengembangkan potensi pribadinya dengan optimal dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri dengan lingkungan dengan baik dan sehat. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh perkembangan yang optimal dan seimbang dalam kepribadian diri seorang peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk menentukan minat, bakat, dan potensi termasuk dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler, program studi saat akan kuliah, atau lebih jauh untuk lebih mengembangkan kemampuan untuk karir di masa depan. Yang keempat, membantu dalam mengantisipasi atau pencegahan masalah yang dapat terjadi pada peserta didik dan membantu mereka dalam mengatasinya. Dan yang kelima itu ada membantu untuk turut meluruskan pemikiran, tindakan, dan dalam meluapkan perasaan peserta didik yang menyimpang kurang baik dan memberikan bimbingan dalam berpola pikir yang sehat, logis, dan berperasaan yang tepat dan baik. Yang keenam itu ada memberikan bantuan kepada peserta didik yang tengah menghadapi permasalahan yang bersifat pribadi atau secara sosial. Yang ketujuh, berperan penting dalam pengembangan pribadi peserta didik agar mereka bisa selalu memperbaiki diri mereka kepada hal-hal yang kurang baik yang bisa menurunkan performa dari mereka sendiri. Yang kedelapan, membantu memfasilitas dalam mengembangkan peserta didik untuk mencapai tugas-tugas perkembangan mereka sendiri. 1. Membantu dalam perencanaan perkembangan karir, menyelesaikan studi secara jenjang pendidikan selanjutnya. 2. Ada membantu peserta didik agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka di sekolah atau di lingkungan masyarakat. 3. Mengetahui dan membantu menyelesaikan hambatan peserta didik dalam menghadapi baik dalam pembelajaran, menyesuaikan diri dengan sekitar atau dengan keluarganya. Yang keempat, membantu dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal. Yang kelima, membantu peserta didik dalam mengembangkan kesadaran diri akan kemampuan, potensi, keunikan, dan citra diri, agar peserta didik mampu dalam mengembangkan kemampuan untuk belajar dengan baik. Dan yang terakhir, mampu menumbuhkan sikap positif terhadap diri serta orang-orang dan lingkungan sekitar mereka. Siswa itu ketika mendapatkan perhatian itu akan perkembangannya lebih bagus. Seperti itu. Dulu awalnya sih saya waktu ambil jurusan BK ya apa ya gitu, apa
ya gitu. Tapi setelah dinikmati kuliah apapun yang dipelajari di sana kan mengenai psikolog gitu. Ternyata seru. Nah ternyata setelah turun di lapangan menjadi guru BK juga lebih seru seperti itu. Jadi bimbingan konseling sendiri menurut saya yang penting jadi guru BK itu jangan galak. Kalau dulu kan image-nya wah galak nih. Nah, sekarang lebih ke kita menjadi terus ya harapan saya ke depan pemerintah harus memperhatikan guru BK yang harus sekolah seperti apa. Oke, udah Ibu cukup. Iya. Terima kasih. Oke, nanti kalau misalnya Sebelumnya kenalan dulu dong, namanya siapa sama di kelas berapa sekarang? Nama panjang. Namanya Dimas Rudito, kelas 10 5. Tapi BK buat Dimas sendiri tuh kayak gimana sih? BK Secara umum gitu. BK itu buat Dimas ya. Ya buat membimbing anak-anak atau siswa-siswa di sekolah gitu. Ya. Nah, terus sebelumnya selama di sekolah itu Dimas punya kendala nggak sih atau hambatan gitu selama bersekolah di sini? Kalau ada kira-kira apa? Kayak kesusahan kayak gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Berarti hebat aja. Gitu. Iya. Jadi kalau konseling atau bimbingan yang dikasih sama guru BK ke Dimas tuh ngebantu gitu. Iya ngebantu. Contohnya kayak gimana tuh? Kayak misalkan kayak sekarang nih kelas 11 naik ke kelas 11 kan mau pilih jurusan ya. Ya itu sangat membantu sih kayak pilih jurusan mana buat gimana gitu. Kalau ada konselnya biar nggak Iya. bingung. Harapan Dimas terhadap layanan BK di sekolah ini kayak gimana sih? Pengennya misalkan pengen nanti tuh BK-nya pengen ada gini deh, pengen ada itu deh gitu. Kira-kira gimana? Ya gimana ya? Ya semoga jadi lebih baik aja deh ke depannya. Iya. Udah. Selesai. Yeay. Kenalin dong namanya siapa sama dari kelas berapa? Halo, nama aku Nailatul, panggil aja Nela dari kelas 11-6. Nama aku Almas, aku dari kelas 11-6 juga. Kalian tuh pernah nggak sih ngalamin hambatan atau ada kendala gitu selama sekolah di sini? Pastinya ada sih kayaknya. Nah, kalau ada apa tuh? Kalau aku paling kayak culture shock ya. Iya, waktu pertama masuk sini. Iya, soalnya kan dulu aku pas SMP-nya tuh Islam, SMP Islam terpadu. Terus ke sini agak culture shock sama kebiasaannya. Iya, aku juga kaget karena aku nggak mau sekolah di sini. Tadinya mau kemana? Aku tadinya mau di SMA 3 kan, cuma kayak ya udahlah nggak keterima mau di mana aja di sini aja. Tapi betah nggak di sini? Betah karena lingkungannya enak. Lagi siapa? Gila. Kan ngaca dong. Udah lama kok. Gue tuh kepapar apa? Gue bisa banget, makanya gue band semut tuh. oh lu panas maksudnya. Gue jadi semut. Aduh. Gua ngerti ya.